Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Apa kabar teman-teman? Nama saya Hiro. Mari kita belajar bahasa Jepang bersama. Sa, それでは始めましょう. Kita belajar aru dan iru. Dua-duanya kata kerja yang berarti ada sesuatu benda atau hal. Kita belajar arti dan penggunaan dasar mengenai dua kata. Saya mengatakan arti dan penggunaan dasar karena kata kerja ini sedikit berbeda fungsi dan penggunaan dengan kata kerja lain yang sederhana seperti nomu, taberu. Aru juga muncul dalam kalimat benda atau kata sifat predikatnya. Kita sudah belajar contoh kalimat kata benda predikatnya. これは本ではありません。昨日は晴れではありませんでした。Arimasen dalam dua kalimat ini adalah negatif bentuk mas, kata kerja aru. Dalam kalimat kedua, aru berubah menjadi ari untuk menyambung bentuk negatif mas, yaitu masen. Satu lagi unsur bentuk lampau, des, yaitu deshita, bersambung setelahnya. Kalimat ini satu contoh khas bahasa Jepang yang banyak unsur bersambung untuk menambah makna predikat. Selain itu, aru, iru, dua-duanya berfungsi sebagai kata kerja kedua yang membantu kata kerja utama untuk menyatakan berbagai makna dalam satu kata kerja majemuk. Mengenai hal ini, kita akan belajar dalam langkah yang lebih lanjut. Anda sering akan menemui dua kata pada setiap langkah lanjut dalam pelajaran. Bagaimanapun, aturan perubahannya tetap sama. Kita belajar perbedaan aru dan iru dulu. Lalu, 4 bentuk perubahan dasar dengan pasti. Apa bedanya aru dan iru? Perbedaan pertama, aru disebut mengenai benda mati. Iru mengenai manusia atau binatang. Garis batasannya, apakah bisa berpindah dengan kehendak sendiri atau tidak? Ikan yang sedang berenang di laut, iru. Sesudah mati dan yang dijual di toko ikan tidak pernah disebut iru, tetapi selalu aru. Tumbuh-tumbuhan hidup tetapi tidak bisa kemanapun, jadi aru. Awan bisa berpindah tetapi hanya ikut saja angin, makanya aru. Aru disebut selain benda yang bisa berpindah oleh kehendak. Bukan hanya benda saja, tetapi juga bisa disebut mengenai hal-hal seperti persoalan, cerita, permohonan, pemikiran, dan sebagainya yang tidak kelihatan di mata. Iru juga bisa disebut mengenai benda mati. Bus, taksi, kereta, pesawat terbang. Kalau ada sopir atau pilot, disebut iru karena bisa berpindah dengan kehendak sopir atau pilot. Kalau kosong dan mesinnya berhenti, aru. Selain itu, robot serupa manusia, boneka, karakter dan sebagainya yang kita dapat berempati dapat disebut iru. Satu lagi perbedaan. Aru, iru adalah kata kerja tipe lain. Kita sudah belajar bahwa semua kata kerja bisa dikategorikan dua tip dan dua kata pengecualian. Aru termasuk tip 1, iru tip 2. Kita bahas ulang cara membedakan tipnya. Yang berakhir selain dengan de bentuk kamusnya, semuanya tip 1. Kita tidak bisa membedakan tip dari de yang terakhir karena aru, iru, dua-duanya berakhir dengan lu. Kita memperhatikan vokal dalam bunyi sebelum lu. Kalau vokalnya i atau e, tip 2. Dari aturan ini, iru adalah tip 2. Selain itu, yaitu yang mengandung vokal a, u, o, semuanya tip 1. Jadi, aru adalah tip 1. Kita melihat perubahan bentuk iru dulu. Ikut saja aturan tip 2. Bentuk kamus
iru. Bentuk mas, lu hilang dan mas bersambung. Imas. Bentuk nai, lu hilang dan nai bersambung. Inai. Bentuk te juga sama. Ite. Aru adalah tip 1. Kita bahas lagi kata kerja tip 1, nomu. Bentuk mas, nomu. Nomimasu. Vokal bunyi yang terakhir menjadi i dalam bentuk mas. Aru juga sama. Vokal dalam du, yaitu u, berubah menjadi i. Aru menjadi ari. Setelahnya tersambung mas. Bentuk mas aru menjadi arimasu. Bentuk nai, nomimasu adalah nomanai. Vokal dalam mu, yaitu u, menjadi a, sehingga mu menjadi ma. Setelahnya, nai bersambung. Kalau ikut aturan, aru mesti menjadi alanai. Tetapi, tidak ada kata alanai. Bentuk nai, aru adalah nai. Nai sebenarnya kata sifat yang berarti tidak ada. Memang antonim kata kerja aru, artinya. Dalam bahasa Jepang klasik, bentuk nai, aru adalah arazu. Ru menjadi la, ikut aturan. Tetapi dalam bahasa Jepang kini, entah kenapa alanai hilang. Yang terletak sebagai bentuk negatif adalah kata sifat nai. Terkait hal ini, sampai sekarang masih ada banyak diskusi antara ahli bahasa. Kalau ceritakan hal ini, saya harus membuat minimum 10 buah video, 15 menit per satu. Anda menghafal saja nai sebagai bentuk nai. Kalau begitu, nai dalam bentuk nai kata kerja yang lain apa? Misalnya, nomanai, tabenai, inai. Secara tata bahasa, nai ini bukan kata sifat, kata kerja pembantu yang bermakna negatif. Hal detail tata bahasa tidak penting untuk kebanyakan teman-teman di channel ini, terkecuali yang ingin atau sedang belajar ilmu bahasa. Kalau Anda ingin tahu yang lebih jauh, silakan bertanya lewat email. Anda boleh memikirkan nai ini sebagian kata kerja dalam bentuk nai untuk membuat makna negatif. Tidak usah memikirkan dengan rumit. Bentuk te. Bentuk te nomu adalah nonde. Bentuk te aru adalah atte. Hati-hati lafal tsu kecil supaya jangan berlafal ate. Ate dan atte kata lain artinya. Atte. Tip 1 yang berakhir dengan lu, semuanya menjadi tsu kecil dan te. Contohnya, tsukuru, tsukutte, tomaru, tomatte, noru, notte. Kata kerja yang berakhir dengan mu, bentuk kamusnya semua menjadi n, de. Contohnya, sumu, sunde, yasumu, yasunde, yomu, yonde. Contoh-contoh ini semuanya termasuk kosakata level N5 JLPT. Anda lihat kamus dan berlatih untuk membuat 4 bentuk sendiri. Bentuk T tip 1 sedikit irregular. Pola perubahannya dikategorikan 5 golongan. Hampir semua kata ikut aturan selain beberapa pengecualian. Saya selalu akan menjelaskan waktu kita menemui kata jenis lain, bentuk T. Anda ingat satu demi satu. Kita membuat kalimat dengan aru dan iru. Pola kalimatnya Aがある, B がいる,
Partikel yang disisip adalah nga. Ga juga boleh, terserah Anda. Seperti, あれは木です。田中さんはあの女性です. Dalam kalimat kata benda predikatnya, wa disisip. Kalimat kata sifat juga wa disebut biasanya. Tetapi dalam kalimat kata kerja predikatnya, biasanya nga disisip untuk menunjuk subjek. Hong, masih ingat ya? Anda pikir dulu, Aがある atau B がいる. Yang benar mana? Sebagai kalimat mengenai hong. Oke, Anda sebut dulu. Silakan. Yang benar, hong ga aru. Mengenai binatang ini, neko. Anda membuat kalimat bentuk mas dulu. Oke, sekarang Anda sebut dengan bentuk mas. Silakan. Yang benar, neko ga imasu. Neko sudah lari. Tidak ada lagi. Keadaan ini bisa diterangkan dengan bentuk nai. Silakan. Neko ga inai. Sekarang, hong hilang. Mengenai hong dengan bentuk nai. Silakan. Hong ga nai. Sampai sini dulu pelajaran hari ini. Saya menyambut pertanyaan dari Anda. Channel ini selalu terbuka. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di channel Pelajaran Bahasa Jepang. どうもありがとうございます。またお会いしましょう。それでは次回をお楽しみに。Don't miss it!